kita berdoa. Sungguh kasih setiamu selalu hadir dan hidup di dalam hati kami, sehingga kami senantiasa masih menerima berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Urapi kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur dan senantiasa berserah hanya kepada-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan hari ini yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita untuk menjalani satu hari ini sesuai ayat harian Almanak HKBP diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Satu kata dalam firman ini, mengingat, yang dituliskan atau diungkapkan sebanyak 2 kali, menjadi pesan buat kita semuanya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak manusia pada umumnya masih lebih memiliki sifat cepat melupakan, susah mengingat. Namun ada juga versi cepat mengingat, susah untuk melupakan. Ada juga versi cepat mengingat, cepat juga melupakan. Contoh ketika kita ada dalam suatu masalah berat yang menimpa hidup kita. Kita sering sekali cepat mengingat Tuhan untuk meminta pertolongannya, tetapi juga cepat melupakan ketika kita sudah menerima pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pertolongan, maka kita akan susah mengingat agar kita tetap terus hidup bersama Tuhan dan berbicara kepadanya melalui doa untuk menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan, baik itu persekutuan doa maupun itu di kegiatan ibadah. Dan apabila ada masalah datang lagi menimpa hidup kita, setelah satu masalah tadi selesai, kita kembali mengingat Tuhan, kembali melupakannya, kembali mengingat Dia, kembali melupakannya. Begitu secara terus-menerus roda cara berpikir manusia kepada Tuhan untuk mengingat pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-22 ini, pemazmur Raja Daud pada saat itu ia sedang merenungkan kasih setia Tuhan. Ia sedang berseru dan menyuarakan tentang perasaannya bagaimana ia benar-benar beriman kepada Allah. Ia benar-benar percaya kepada Allah bahwa Allah benar-benar turut ambil andil dalam hidupnya. Raja Daud yang juga merasakan kecemasan, kegelisahan, ketidaktenangan ketika ia melihat bangsa Israel, bangsa yang ia pimpin mengalami masalah, mengalami kekrisisan baik ekonomi dan iman bangsa itu sendiri. Ia merenung dan bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi kami? Masih adakah kasih setiamu Tuhan buat bangsamu ini? Kepada umat pilihanmu ini, kepada Israel? Ketika masalah yang berat dihadapi Israel dan Raja Daud, ia kembali mengingat perbuatan Tuhan dan keajaiban Tuhan dari dulu yang penuh kasih dan pertolongan kepada bangsa Israel. Ia yakin dan beriman, Tuhan tidak berubah, kasih setianya kekal. Dari dulu Israel selalu menerima pertolongan Tuhan, maka pada hari ini dalam masalah ini Tuhan pasti akan tetap menolong dan membantu bangsa Israel.
Salah satu lagu pujian yang liriknya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Allah tidak akan berubah. Kasih setianya tidak berubah. Kasih setianya kekal. Seperti halnya dengan firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya, ketika kita lahir ke dunia mengalami banyak masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, lanjut usia sampai saat ini, yang kita tahu tidak ada yang berubah dari firman Tuhan. Selalu menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Ia penuh kasih dan pertolongan serta pengampunan bagi kita semuanya. Kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan yang kita rasakan saat ini sungguh tidak bisa kita hitung besar bilangannya. Karena sampai saat ini kasih Tuhan masih memberkati kita pribadi lepas pribadi. Inilah yang menjadi penuntun bagi kita bahwa dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai pada masa selanjutnya, masa-masa yang akan datang, Tuhan akan menolong dan membantu kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Banyaknya momen yang kita lalui dalam tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apabila kita merenungkan dan mengingat semua perbuatan dan keajaiban Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur, marilah kita menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang yang setiap harinya akan senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih dalam doanya kepada Tuhan. Dengan itu, sekali lagi, marilah kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kepada Tuhan kita berharap. Kita berharap agar kasih-Nya tidak berubah, agar perbuatan-perbuatan ajaib-Nya senantiasa mengalir dalam hidup kita. Senantiasa kita andalkan Tuhan. Biarlah kasih setia-Nya tetap menemani dan menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu senantiasa menyertai hidup kami dari dulu hingga sekarang. Biarlah perbuatan dan keajaiban-Mu selalu mengiringi hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah itu selalu yang akan kami rasakan dan akan terus kami rasakan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk kami dapat melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kami. Berkatilah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.